Kepindahan Makan Konate dari Arema ke Persebaya secara resmi pada Kamis 16 Januari 2020 sontak menjadi sorotan. Gelandang berpaspor Mali itu membuat keputusan berani karena memutuskan menyeberang ke klub rival. Makan Konate sebenarnya tidak sendiri. Rekannya di Arema, Nasir, memutuskan membela Persebaya pada musim 2020. Kebersamaan Nasir dengan Arema lebih lama ketimbang Konate, yaitu selama 3 musim, 2017 hingga 2019. Perpindahan pemain dari sebuah klub ke klub rival ini sebenarnya bukan hal langka. Jika merujuk rivalitas Persib Bandung dan Persija Jakarta, sudah banyak yang melakukan hal demikian. Mereka yang pernah menyeberang ke klub rival seperti Atep, Firman Utina, Tony Sucipto, Sahar Ginanjar, Aliudin, Maman Abdurrahman, Karis Yulianto, dan masih banyak yang lainnya. Mereka lantas dianggap membelot lantaran hijrah ke klub yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. Seperti diketahui, Arema dan Persebaya adalah dua klub yang terlibat rivalitas sejak lama untuk menunjukkan yang terbaik di Jawa Timur. Bukan sebuah rahasia lagi kalau Arema melawan Persebaya selalu identik dengan partai panas. Duel dua klub asal dua kota terbesar di Jawa Timur itu bertajuk Derby Jatim. Rivalitas yang sudah berjalan lama menjadi pemicu stigma model ini muncul. Lebih lanjut tentang hal tersebut, kedua tim juga selalu tampil all out, tidak ada yang mau kalah setiap kali bertemu. Walaupun begitu, namun ternyata ada banyak pemain yang diam-diam pernah berseragam di kedua kesebelasan tersebut. Berikut rangkuman deretan pemain yang pernah membela dua klub dengan rivalitas tinggi di Jawa Timur itu, Arema dan Persebaya, selain Makan Konate serta Nasir. Frank Bob Manuel Bamidele. Pada Liga Indonesia 2001, Arema mendatangkan Frank Bob Manuel Bamidele pada putaran kedua. Saat itu, Frank pun sukses membawa Arema ke babak 8 besar. Setengah musim di Arema, Frank hengkang ke klub tetangga Persema Malang di musim 2002. Pada musim 2003 hingga 2004, ia bermain untuk Persik Kediri dan sukses menyumbangkan 1 gelar juara Liga Indonesia. Selesai di Persik, Frank bergabung dengan Pelita Jaya pada tahun 2005. Hanya setengah musim, ia pun hengkang ke rival Arema, Persebaya pada putaran kedua musim 2005 bersama Adolfo Sousa. Anthony Jomabala. Datang ke Arema pada 2006 dari PSIS Semarang, Anthony Jomabala langsung menyumbangkan 1 trofi buat Arema, yakni Piala Indonesia atau Copa Indonesia. Penampilan Anthony bersama Arema pun terus berlanjut di musim berikut, akan tetapi hanya setengah musim saja. Pada putaran kedua musim 2007, ia justru memilih bergabung dengan rival Arema, Persebaya. Banyak kabar yang berhembus bahwa kepindahan Anthony pada saat itu diakibatkan hubungannya yang tidak harmonis dengan pelatih Arema saat itu, Miroslav Janu. Patricio Pato Morales. Datang ke Arema pada putaran kedua musim 2007, karir Pato Morales di kandang singa hanya berlangsung setengah musim saja. Di musim berikut, jasa Pato tidak lagi dipakai oleh manajemen dengan alasan penyegaran dan lebih memilih menggunakan jasa Emil Bamba. Pada putaran kedua musim 2008-2009, Pato dipanggil kembali manajemen Arema untuk menggantikan Emil Bamba yang terkena skorsing. Pato pun akhirnya kembali membela Arema sampai musim 2008-2009 berakhir. Di musim 2009-2010, Pato pindah ke Persik Kediri. Hanya setengah musim saja bersama Persik, Pato pindah ke rival Arema, Persebaya. Di Surabaya, karir Pato pun hanya berlangsung setengah musim saja. Andrew Barisic. Pada Maret 2011, Andrew Barisic bergabung bersama Persebaya 1927 yang berlaga di Liga Primer Indonesia 2011. Di helatan LPI berikutnya, yakni LPI 2011 hingga 2012, Barisic masih bermain untuk Bajul Ijo. Hanya jasanya tak dipakai lagi pada putaran kedua lantaran manajemen menganggap penampilannya tak sesuai ekspektasi. Barisic pun tak perlu lama menganggur. Ia segera dipinang oleh Arema yang berlaga di LPI Asuhan Dejan Anthony. Bersama Singo Edan, Barisic hanya bermain selama setengah musim saja. Goran Gancev.
Goran Gancev sempat membela Persebaya 1927 di ajang LPI 2013. Ia datang membela Bajul Ijo untuk mengisi posisi Otavio Dutra yang hengkang ke Persipura Jayapura. Setelah LPI dibubarkan PSSI, Gancev pun meninggalkan Indonesia. Pada tahun 2015, ia kembali lagi ke Indonesia untuk membela Semen Padang di Liga Super Indonesia 2015. Namun, baru 2 kali bermain, Gancev pun lagi-lagi harus merasakan pembubaran kompetisi. Pada 2016, saat Indonesia Soccer Championship dihelat untuk menggantikan kompetisi yang mati, Goran Gancev memutuskan menerima tawaran rival Persebaya, Arema. Di Arema, Gancev menjadi palang pintu Singoedan bersama Hamka Hamzah, pemain yang juga pernah membela Persebaya. Erik Setiawan. Bek sayap ini ikut membawa Persebaya promosi ke divisi utama 2004. Pemain asal Bandung ini memperkuat Arema Malang di kompetisi ISL tahun 2008-2009. Sutaji. Posisinya adalah gelandang bertahan. Arek Sidoarjo ini adalah produk asli kompetisi internal Persebaya. Ikut membawa Green Force menjuarai Liga Kansas 1996-1997. Namanya justru melambung saat memperkuat Arema Malang di tahun 2004 hingga 2008. Ahmad Junaidi. Striker asal Probolinggo ini juga produk kompetisi internal Persebaya. Sempat masuk tim utama Green Force di Liga Dunhill 1 musim 1994-1995 dan melambung saat memperkuat Mitra Surabaya di tahun 1996-1997. Kemudian meledak ketika bermain bersama Arema Malang tahun 2001 dengan 15 gol. Sayang, ketika bergabung dengan Persebaya di tahun 2002, karirnya meredup. Ranu Trisasongko. Arek Margorejo ini dibesarkan oleh Persebaya saat dilatih oleh Jackson F. Tiago di Liga Jarum Indonesia 2005. Kemudian di kompetisi ISL 2008-2009, Ranu memperkuat Arema Malang. Suroso. Pemain bertahan asal Sidoarjo ini mulai muncul ke permukaan saat rutin dimainkan oleh Persebaya di Liga Bank Mandiri 8 2008. Hanya semusim di Surabaya, kemudian Suroso melanglang buana ke berbagai klub hingga akhirnya memperkuat Arema Malang pada 2007 hingga 2009. Ricky Kayame. Berbicara tentang hal ini, tentu Ricky Kayame menjadi sosok lapangan hijau paling baru yang pernah membela Panji Singoedan dan Bajul Ijo. Ya, seperti kita ketahui, baru tahun kemarin Darah Papua ini membela Persebaya di Liga 1 dan kemudian berpindah ke Arema FC. Kabarnya kepindahan tersebut karena mantan Persipura itu tidak masuk rencana dari pelatih Jajang Nurjaman. Meski begitu, bila dilihat beberapa penampilannya berseragam Arema, sosok ini bisa dikatakan moncer. Selain kerap dipercaya bermain, Ricky juga telah menorehkan 4 gol di ajang Piala Presiden 2019. Hamka Hamzah. Sama halnya dengan Ricky Kayame, mantan kapten Arema FC Hamka Hamzah menjadi pesepak bola yang pernah berseragam kedua tim elit Jawa Timur itu. Bahkan, pria yang sempat memperkuat Persik Kediri ini mampu raih gelar dengan kedua klub itu. Bersama Persebaya, pemain belakang satu ini menjuarai Divisi 1 2003 dan promosi ke Divisi Utama 2004. Sedangkan dengan Arema FC, dirinya sempat menjadi juara di ajang Torabika Bayangkara Cup 2016. Dengan capaian bagus tersebut, tidak heran kalau hingga sekarang Hamka menjadi sosok yang dihormati oleh pendukung kedua tim. Hamka Hamzah sendiri tergolong masih berusia muda ketika membela Panji Hijau Persebaya. Ini, dia telah meninggalkan Arema dan bergabung dengan Persita Tangerang. Rahmat Afandi. Pemain asli Jakarta ini membela Persebaya saat masih berusia muda pada 2003 hingga 2004. Dia juga hanya membukukan 8 penampilan dengan 1 gol saja. Sama seperti Hamka, dia membela beberapa klub lain sebelum hijrah ke Arema.
Persikabo Bogor dan PSMS Medan menjadi klub tempat Rahmat Afandi singgah sebelum membela Arema pada 2009-2010. Bersama Singoedan, ia ikut menjuarai ISL 2009-2010 di bawah arahan pelatih Robert Rini Albert. Pada 2017, Rahmat Afandi kembali membela Persebaya yang baru disahkan oleh PSSI dan akan berkompetisi di Liga 2. Namun, namanya dicoret akibat mengalami cedera. Arif Arianto. Mantan pemain binaan Persebaya yakni Arif Arianto juga sempat berseragam hijau dan biru. Arif tercatat selama 5 tahun membela panji Persebaya yakni pada tahun 2005 sampai 2010. Selama waktu tersebut, mantan punggawa Persela Lamongan ini sukses catatkan lebih dari 50 pertandingan. Waktu membela Panji Singoedan, pemain kidal ini memperkuat Arema yang bermain di kompetisi LSI pada tahun 2011 sampai 2012. Seperti halnya ketika bersama tim ibu kota Jawa Timur tersebut, pemain ini juga banyak dipercaya turun berlaga. Tercatat, Arif torehkan 24 penampilan dengan sejumlah gol kala membela Panji Arema. Iputu Gede. Tidak kalah dengan beberapa sosok tadi, pelatih Perseru di gelaran Piala Presiden 2019 juga sempat rasakan berlaga dengan Arema dan Persebaya. Ketika itu, Iputu Gede terlebih dahulu memperkuat Persebaya pada 2 musim kompetisi Ligina awal, yakni tahun 1994-1995 dan 1995-1996. Lalu, ketika bergabung dengan Arema, pria yang menempati posisi gelandang ini bergabung pada 1999 setelah melanglang ke klub Persija Jakarta. Tercatat berkarir di olahraga ini, Iputu Gede bisa dikatakan keluar masuk klub berlogo singa tersebut. Pasalnya, pada tahun 2002 sempat hijrah ke Delta sebelum akhirnya kembali lagi ke Arema pada 2004. Selama berstatus pemain Arema, dirinya sukses mempersembahkan gelar divisi utama serta berhasil menyabet kampiun Piala Indonesia atau Copa Indonesia 2 musim berturut-turut. Hendro Kartiko. Pria asal Banyuwangi ini 3 musim dalam 2 periode berbeda memperkuat Persebaya, yakni periode pertama dimulai pada musim 1997 hingga tahun 1999, dan periode kedua pada tahun 2004 yang ikut menghasilkan gelar juara Liga Bank Mandiri. Setelahnya pada kurun waktu 2006 sampai 2008, mantan kiper timnas Indonesia ini memperkuat Arema Malang. Aji Santoso. Seperti halnya Putu Gede, Aji Santoso juga menjadi eks lapangan hijau yang mempunyai karir dengan 2 tim besar sepak bola Jawa Timur tersebut. Memulai karir di Akademi Arema, mantan pelatih Persela Lamongan tercatat habiskan 8 musim dengan klub kota kelahirannya tersebut. Selama itu, Aji sukses mempersembahkan trofi Galatama musim 1992-1993. Setelah gelaran Liga Indonesia pertama tepatnya pada 1995, Aji memutuskan menerima pinangan Persebaya. Di sana, tercatat Aji abdikan diri berseragam hijau dari tahun 1995 sampai 1998 dengan sukses merengkuh Liga Indonesia 1996-1997. Tapi setelah Persebaya, PSM Makassar dan Persema Malang pada tahun 2002, Aji kembali ke Arema dan gantung sepatu di sana. Berkaca dari nama-nama tersebut, agaknya menjadi bukti kalau rivalitas yang sesungguhnya hanyalah 90 menit saja. Lebih dari itu, semua elemen di olahraga ini adalah saudara. Jadi, jangan sampai nilai-nilai persaingan membuat kalian menjadi buta kalau sebenarnya Malang dan Surabaya adalah kota yang saling membutuhkan.